Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau tetap hidup kami dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gabi marurat jala pinauliu limahamu di bagasan ibana. Togu marha porseaon hobar tuna niajar hotuhamuna. Lumo bima hamu marroha mauliate. Berakar, dibangun, dan bertambah teguh dalam Yesus. Sebuah tanaman yang ditanam akan menghasilkan buah yang baik jika kebutuhannya tercukupi melalui akar. Tentu, akar tanaman selalu mencari sumber makanan yang dapat dialirkan kepada batang hingga ke daun. Akar akan menjadi dasar yang kokoh bagi sebuah pohon. Jika pohon memiliki akar yang kuat, maka akan kuat juga dalam menghadapi terpaan angin atau apapun yang dapat membuat dia tumbang. Kecuali misalnya pohonnya ditebang atau penyakit lain yang menggerogoti dari daun atau batangnya. Namun akar memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan suatu tanaman. Paulus memakai ilustrasi tentang keadaan kita yang berakar di dalam Kristus. Sama seperti tanaman mengambil makanan dari tanah melalui akarnya, begitu juga kita mengambil kekuatan kita, menerima kuasa, menerima kekuatan, menerima apa yang kita butuhkan, yang memberi dari Kristus. Artinya kita mengambilnya berasal dari Kristus. Semakin banyak kita mengambil kekuatan atau apapun yang kita butuhkan dari Kristus, semakin sedikit kita akan diperdaya oleh orang-orang yang secara palsu mengklaim bahwa mereka memiliki jawaban atas berbagai masalah kehidupan. Jika Kristus adalah kekuatan kita, maka kita akan dikuatkan dalam menghadapi cobaan yang ingin menggerogoti hati dan pikiran kita. Berakar di dalam Yesus akan menjadi jaminan akan ketersediaan segala kebutuhan kita menjalani hidup ini. Sebab Yesus paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita untuk bertumbuh menjadi sebagaimana yang diinginkan olehnya. Walau terkadang kita merasa kita paling tahu apa yang kita butuhkan, yang mengakibatkan kita menjadi gampang goyah dan ditumbangkan oleh berbagai pergumulan hidup. Orang yang berakar dalam Yesus pasti dikuatkan oleh Yesus melalui berbagai kebutuhan yang terjamin, pasti tercukupi oleh Yesus bagi kita. Selanjutnya adalah dibangun di atas Dia. Yesus menjadi fondasi kehidupan kita. Segala bangunan akan berangkat dari titik fondasinya, dan kekokohan suatu bangunan adalah berdasarkan fondasinya. Sehebat apapun bahan bangunan, jika fondasinya tidak baik, maka tidak akan berguna. Nilai suatu bangunan akan diperlihatkan oleh fondasinya. Maka hidup kita yang dibangun di atas Yesus, fondasi hidup kita adalah Yesus, maka Dialah yang menjadikan kita satu bangunan yang kokoh dan kuat. Keberadaan kita menunjukkan siapa yang mendasari hidup kita, siapa yang menjadi dasar hidup kita. Di Pauliuli, di bagasan ibana. Jadi hidup kita ini butuh di Pauliuli, artinya setiap hari kita dibangun, setiap hari kita diperbaiki di dalam Yesus. Jika kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, tentu dampaknya adalah kita bertambah teguh dalam iman dan hati melimpah dengan syukur. Tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak menghadapi pergumulan, kesulitan, masalah, dan tantangan. Tetapi ketika kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, akan menghasilkan karakter kita yang semakin teguh dalam iman, semakin dewasa dalam iman, dan juga hati kita akan dilimpahi dengan rasa syukur yang membuat kita menjadi pribadi yang berbahagia. Walau berbagai kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, walau berbagai pergumulan, sakit, penyakit, atau apapun yang sedang kita hadapi saat ini tidak sanggup merenggut rasa syukur
dari dalam hati dan pikiran kita justru akan semakin meneguhkan, mendewasakan iman kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau kebutuhan kami, hidup kami terjamin. Dan di dalam Yesus iman kami semakin teguh dan kami sanggup selalu bersyukur. Hati kami dipenuhi rasa syukur. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.